Gugura de mama, ya de kutu, di kora de baye, di baye, di bayo, kurai kita, di baye. Through the forest.
hadirin sekalian, kita kembali lagi di acara Pekan Nusantara Sekolah Dian Harapan Manado 2025. Saya Ahira Shalom Betrandus dari kelas 11B dan rekan saya Ivanov Ezekiel Kawengian dari kelas 11C akan menemani kita semua dalam rangkaian Pekan Nusantara Sekolah Dian Harapan Manado 2025. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Femi Jesulu, MSI, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Randa Sri Ratna Pasiak, SPD MPD, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Mobagu, mohon maaf maksud saya Kota Manado, Ibu Grace Sondak, SPD MPD, Pengawas Bina SMA Dian Harapan Manado, Ibu Dr. Randus Vera M. Gerungan MPD, Pengawas Bina SMP Dian Harapan Manado, Ibu Dr. Randus Maya Jeli Manopo MPD. Wah, luar biasa ya. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari ekskur tari yang memperlihatkan keindahan budaya Nusantara. Rasanya bangga banget ya Dev bisa melihat kreativitas dari teman-teman kita. Namun, sebelum kita memulaikan rangkaian acara hari ini, kami mengundang Ibu Oliva untuk dapat membuka dalam doa. Kepada Ibu Oliva, mohon maaf maksud saya, kepada Ibu Elisa kami persilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak dan para hadirin yang ada mungkin di sekitaran sini begitu ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk membuka kegiatan kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sehingga kami boleh tiba di saat ini. Bersama-sama kami bersyukur merayakan budaya yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan pimpin seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah setiap tarian, karya yang ditampilkan, Tuhan namamu boleh dipermuliakan. Ya, biarlah kami semakin mengucap syukur atas ragam budaya yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih banyak kepada Ibu Lisa karena telah membuka acara ini dengan sesi doa. Ya Syira, sebelum kita lanjut lagi, kamu tahu nggak tema Pekan Nusantara kita tahun ini? Apa ya? Coba deh kita tanyakan ke audiens yang sudah hadir hari ini. Ayo, ada yang masih ingat nggak tema Pekan Nusantara tahun ini? Tema Pekan Nusantara tahun ini adalah Maesa, Merajut Adat, Ratkan Asa. Nah, melalui tema ini, Pekan Nusantara bertujuan untuk menjadi sarana mengenal kebudayaan yang berbeda di Sulawesi Utara. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Siloam Hospital dan Universitas Pelita Harapan, yang telah menjadi bagian penting dalam mendukung acara ini. Siloam Hospital juga menyediakan pelayanan mini MCU di stand sponsor. Kepada Bapak atau Ibu, dapat melakukan cek kesehatan gratis di sana. Oke, sebelum kita menyaksikan penampilan yang luar biasa dari siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Manado, mari kita dengarkan sambutan dari sosok yang kita hormati. Dengan penuh rasa hormat, kami mengundang Ibu Clary Repi, selaku Head of School Sekolah Dian Harapan Manado, untuk memberi sambutan. Kepada Ibu Clary, kami persilakan. Tabea. Ya, saya mau awali dulu nih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dengan pantun ya. Terinspirasi dari Pak Dalpin tadi, Kepala TK dan SD. Kalau berpantun, Bapak Ibu dan anak-anak jangan lupa kata sadap. Biasa kan cakep ya. Mar kali ini karena orang tema Maesa, DP sambutan sadap. Boleh? Orang mulai ya. Rame-rame makan tinutuan hari Sabtu. DP siang ada cakalang dan ricarodo. Hari ini seluruh suku di Sulut akan bersatu. Mari jot orang lia di Pekan Nusantara SDH Manado. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Ibu Dr. Femi Jesulu, MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan SMA, Ibu Dr. Sri Pasiak,
MMPD ya. Lalu bersama-sama juga dengan Ibu Pengawas, Ibu Dr. Randa Vera Gerungan MPD. Yang kami hormati Ibu Lisa selaku Kepala SMP Dian Harapan beserta tim kepemimpinan di Sekolah Dian Harapan Manado. Dan tentunya kami menyambut dengan sukacita mama papa, mungkin ada oma opa, om tante, kakak adik yang hadir bersama-sama untuk menyaksikan penampilan dari anak-anak. Dan tentunya dengan sukacita, dengan penuh kasih kita juga mau menyambut dan menyapa anak-anak sekalian ya, khususnya murid SMP dan SMA. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita bersyukur karena tahun ini Tuhan kasih kesempatan lagi kembali buat kita komunitas SDA Manado merayakan keberagaman yang ada di Indonesia. Tapi tahun ini spesial, khusus yang ada di Sulawesi Utara. Kalau beberapa tahun kita merayakan keberagaman yang ada di Indonesia, tahun ini spesial, hanya di Sulawesi Utara. Nah, kita bersyukur karena Tuhan anugerahkan keberagaman di Sulawesi Utara ada banyak. Bapak Ibu akan menikmati lewat cerita, tarian, tetapi yang saya mau bagikan adalah perjalanan sampai Pekan Nusantara ini boleh terwujud. Kurang lebih Bapak Ibu Panitia bergumul 3 bulan ya. Menggumulkan tema, tujuan, sampai logonya, nanti Bapak Ibu boleh lihat, detil logonya itu ada artinya. Kita mau memaknai ini bukan hanya sekedar sensasi, tapi esensi dari keberagaman budaya yang Tuhan kasih di Sulawesi Utara. Nah, anak-anak kurang lebih latihan itu 1 bulan. Di dalam masa-masa mereka latihan, kami rindu tidak hanya minat bakat yang Tuhan kasih yang mereka akan tampilkan, tetapi juga mereka mampu mengkritisi modernisasi yang ada sekarang, yang mungkin menggerus budaya yang kita punya, tetapi juga melihat budaya yang kita punya ini dengan hikmat dan pengertian dari firman Tuhan. Sehingga anak-anak tidak hanya menyaksikan berbagai macam budaya, tetapi mampu menghadirkan budaya alternatif sebagai agen transformatif untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, tidak hanya saat ini, tapi juga di sepanjang hidup mereka. Nah, itu yang menjadi kerinduan kami. Sehingga tadi penekanan kita bukan hanya sensasi dari rangkaian acara kita, tetapi apa yang menjadi esensi dari Pekan Nusantara. Nah, kita punya tantangan besar karena untuk menjalankan misi tidak mungkin menjalankannya secara tunggal. Dan kami bersyukur karena punya mama papa, orang tua, wali yang ikut mendukung anak-anak latihan mungkin sampai pulang-pulang malam, Kang, mama papa, oma opa. Ya, kita berterima kasih sekali karena terus didukung, begitu juga mungkin sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Tetapi kita juga berterima kasih ada Dinas Pendidikan, baik itu di Provinsi Sulawesi Utara maupun di Kota Manado yang terus mendampingi dan mengawasi kita, mendukung kita untuk setiap program-program sekolah yang ada. Ya. Dan mari kita rayakan sama-sama sambil mengingat orang tua-tua pesan. Semoga saya nggak salah ucap ya. Ma-esa-esaan, ma-leot-leosan, ma-genang-genangan, ma-linga-lingaan, ma-sawang-sawangan, ma-tombo-tomboloan. Sekali lagi selamat merayakan keberagaman di Sulawesi Utara, Bapak Ibu, beserta dengan anak-anak sekalian. Terima kasih pada Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Guru dan seluruh staf untuk persiapan dan pelaksanaan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Kleri atas sambutan yang hangat dan penuh makna. Selanjutnya kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, yang terhormat Ibu Dr. Femi J. Sulu MSI. Kepada Ibu Dr. Femi kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Bidang SMA Ibu Dr. Sri Ratna Pasiat, Kepala SMA Dian Harapan Ibu Claire, Kepala SMP Ibu Lisa,
SD dan Kepala SD dan TK, yang saya hormati pengawas bina, baik pengawas bina SMP maupun SMA, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Manado, yang saya hormati adik-adik siswa SMP dan SMA Dian Harapan, yang saya hormati dan banggakan para orang tua serta seluruh pengunjung Mega Mall yang hari ini menyaksikan Pekan Budaya Nusantara Sekolah Dian Harapan tahun 2025. Sebelum lanjut, saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Seperti Ibu Claire tadi dibalas dengan sadap. Jalan-jalan ke Mega Mall, melihat anak-anak sekolah Dian Harapan menari dan bergembira. Jika ingin budaya Sulawesi Utara lestari, mari saksikan Pekan Budaya Sekolah Dian Harapan 2025. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kami kasihi dan banggakan, luar biasa hari ini kita menyaksikan sebuah acara yang dikemas dengan sangat luar biasa, digagas oleh keluarga besar Sekolah Dian Harapan untuk memberikan kontribusi bagi pelestarian nilai-nilai budaya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Persiapan yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat atas kolaborasi kepala sekolah, guru, dan seluruh siswa, bahkan dukungan orang tua, kita boleh menyaksikan gelaran acara yang luar biasa. Kita beri aplaus dan apresiasi untuk Sekolah Dian Harapan Manado. Terima kasih karena ini sangat sejalan dengan visi dan misi Sulawesi Utara, visi Gubernur Sulawesi Utara untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu tulang punggung dan masa depan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata di Indonesia. Dan ini perlu ditunjang, didukung dengan keragaman budaya, atraksi yang ditampilkan yang bisa disaksikan oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Gelaran budaya ini tentu memberi makna yang luar biasa. Pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan mendalami budaya, maka anak-anak akan mengenal secara dini, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, terutama daerah yang kita cintai. Di tengah gempuran berbagai kemajuan, di tengah pesatnya tantangan zaman, anak-anak perlu menjaga identitas dan jati diri daerah dan bangsa. Dan ini akan jadi modal berharga. Kemudian pergelaran ini akan membentuk karakter dan nilai-nilai luhur. Karena budaya mengajarkan keluhuran, budi pekerti, moral, etika yang wajib diwariskan turun-temurun kepada semua generasi. Kemudian pergelaran ini juga mengajarkan kita akan arti toleransi, akan arti kebersamaan di tengah-tengah berbagai perbedaan. Sulawesi Utara ini kaya, beragam suku, agama, dan budaya. Nah, perbedaan ini harus menjadi kekuatan untuk saling menyempurnakan dan saling mempersatukan, bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan ini harus disandingkan, bukan dibanding-bandingkan. Karena itu terima kasih kepada keluarga besar Sekolah Dian Harapan yang memberikan kontribusi bagi perjalanan Sulawesi Utara untuk membangun adat dan budayanya. Anak-anak yang mencintai budaya bangsanya, budaya daerahnya,
akan menjadi anak-anak yang kokoh, memiliki integritas, nilai-nilai moral yang kuat, dan ini akan menjadi jaminan bagi kita mempersiapkan masa depan anak-anak sebagai tiang-tiang negara, sebagai pewaris masa depan bangsa dan negara. Karena itu selamat mengikuti, selamat menggelar Pekan Budaya Nusantara tahun 2025 untuk Sekolah Dian Harapan. Dan tadi saya bicara dengan Ibu Kepala Sekolah, mungkin karena ini sudah tertata dengan baik, sekali-sekali akan kami undang untuk tampil di pergelaran di tingkat provinsi untuk anak-anak dari Sekolah Dian Harapan. Semoga berlatih terus dan jadi role model, jadi contoh dan teladan bagi anak-anak muda, anak-anak pelajar-pelajar di Sulawesi Utara. Semoga acara lancar dan sukses, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Femi Jesulu atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu tamu undangan, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk dapat melakukan foto bersama beserta Bapak Ibu pimpinan SDH Manado. Sekarang, tibalah saatnya kita akan bersama menyaksikan penampilan dari siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Manado yang telah berlatih dengan penuh semangat dan dedikasi. Ya, penampilan malam ini akan membawa kita menjelajahi setiap kekayaan budaya dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Jadi, mari kita nikmati dan hargai setiap karya yang ditampilkan. Ada banyak penampilan yang akan kita saksikan bersama malam ini. Mulai dari tarian hingga drama budaya yang masing-masing mewakili daerah yang berbeda dan unik loh. Kami juga ingin mengingatkan bahwa acara ini didukung oleh Siloam Hospital, Rumah Sakit yang Peduli akan Kesehatan Generasi Muda, dan UPH, kampus unggulan yang mendukung pendidikan berbasis nilai dan budaya. Siloam Hospital juga menyediakan pelayanan mini MCU di stand sponsor. Bapak dan Ibu penonton sekalian dapat melakukan cek kesehatan gratis di sana. Penampilan pertama akan dibawakan oleh kelas 7A yang akan mempersembahkan tari tradisional dari Boang Mongondo. Dilanjutkan dengan penampilan kedua dari kelas 7B yang akan membawakan tari khas dari Kepulauan Sangihe. Penampilan ketiga akan sedikit berbeda nih, karena kelas 8A akan mempersembahkan sebuah drama budaya dari Minahasa Tenggara. Dan terakhir, kita akan menyaksikan penampilan tari dari kelas 7C yang akan membawakan tari tradisional dari Kepulauan Talaut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan penampilan pertama dari kelas 7A. Shalom semua, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelas 7A. Kali ini
kelas 7A akan membawakan tari kreasi dari Bolaang Mongondo, yaitu tari kreasi Tuitan, dan juga tari kreasi. Mokoyut. Sebelum kita sama-sama menyaksikan, kami punya pantun. Jangan lupa untuk jawabnya dengan cakap ya. Jalan-jalan ke kota Garut. Tidak lupa membeli mangga. Mari kita sambut tari kreasi dari kelas 7A. Selamat menyaksikan Syukur Moanto.
Halo teman-teman, perkenalkan saya Gloria dari kelas 7B. Saya Keisha dari kelas 7B. Nah sekarang kami akan menjelaskan tentang tarian Ampawayar yang akan kami tampilkan saat Pekan Nusantara pada Sabtu 8 November 2025. Kami juga akan menampilkan proses latihan dari kelas 7B untuk Pekan Nusantara. Selamat menyaksikan! Tarian Ampawayar merupakan tarian yang berasal dari Sangihe, Sulawesi Utara. Tarian ini memiliki makna keceriaan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat Sangihe. Makna dan fungsi dari tarian Ampawayar adalah yang pertama bisa menjadi penghiburan masyarakat, yang kedua bisa menjadi ekspresi kebebasan dan semangat persatuan, dan yang ketiga bisa menjadi kebudayaan. Selamat menyaksikan!
motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She Di suatu pagi yang cerah di tanah Minahasa Tenggara, tepatnya di pasar kecil Ratan Lama, suasana tampak ramai seperti biasa. Para penjual sibuk menawarkan dagangannya, sedangkan pembeli berkeliling mencari kebutuhan dapur. Di antara keramaian itu, Kaulu, gadis muda yang ceria, datang berbelanja seperti biasa. Nama Lili, wah ramai sekali ya hari ini. Pagi Kaulu, bagaimana kabarmu? Nama Lili Tonaas, kabarku baik, bagaimana denganmu? Kabarku juga baik. Pagi Kaulu, masih rajin belanja buat Oma ya? Iya Bu, kalau bukan saya, siapa lagi yang urus Oma? Nama Lili, Kaulu. Nama Lili Pak, dapat ikan bagus kah hari ini? Tentu dapat Kaulu, tapi harus pandai menawar, baru murah. Nama Lili Pak, saya dengar ikan-ikannya segar-segar ya hari ini. Betul sekali Bu, ikan-ikannya sangat segar karena baru ditangkap subuh tadi. Begitu ya. Bagaimana kalau saya beli 2 kilo? Harganya bisa turun sedikit tidak? Wah, 2 kilo ya? Ya sudah, saya turunkan harganya untuk kali ini, khusus untuk Nona Kaulu. Tapi jangan bilang-bilang yang lain ya. Wah, terima kasih Pak. Tenang saja, nanti saya akan kembali berbelanja di sini. Sama-sama Kaulu, ditunggu kedatangannya ya. Setelah selesai membeli bahan makanan, Kaulu berjalan meninggalkan pasar sambil membawa keranjang belanjaannya. Usai berbelanja, Kaulu pulang ke rumahnya. Setibanya ia di rumah, ia mendapati Oma yang sedang duduk membaca buku sambil menikmati hari-hari tuanya. Nama Lili Oma, aku baru saja kembali dari pasar. Bagaimana kabar Oma pagi ini? Nama Lili Kaulu, terima kasih sudah mau membantu Oma membeli bahan makanan di pasar pagi ini. Kabar Oma baik, cuaca hari ini pun bersahabat. Suara burung-burung hari ini mengudara dengan sangat merdu. Dan buku ini menemani Oma menikmati sisa-sisa hari dengan tenang. Senang mendengarnya. Kaulu letakkan dulu belanjaannya di dapur ya. Baiklah nak, setelah itu segeralah kembali. Ada sesuatu yang ingin Oma berikan kepadamu. Kaulu menatap Oma dengan wajah yang kebingungan dan penuh tanda tanya. Biasanya, Oma pasti langsung memberitahu Kaulu apa yang ingin diberikannya kepada Kaulu. Namun, kali ini berbeda. Oma terlihat misterius dan agaknya ingin memberikan sesuatu yang akan mengubah hidup Kaulu. Baiklah Oma. Beberapa saat kemudian, Kaulu kembali dari dapur dan menghampiri Oma. Kaulu duduk perlahan di samping Oma. Di tangan Oma terlihat sebuah kotak kecil yang tampak istimewa. Nak, Oma ingin memberikan ini kepadamu. Di dalamnya ada kalung warisan dari keluarga kita. Tapi ini bukan kalung biasa. Nanti cobalah untuk memutarnya. Terima kasih Oma. Tapi maksud Oma memutarnya untuk apa? Jawabannya akan kamu temukan segera. Waktu akan membuka jalan bagi yang mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik. Usai menerima kalung dari Oma, Kaulu duduk termenung di depan halaman rumahnya. Ia menatap kalung itu dengan penuh rasa penasaran serta kebingungan. Rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Sebetulnya ada apa dengan kalung ini? Kaulu pun perlahan memutar liontin yang ada di kalung itu. Dalam sekejap, angin membawa waktu berputar. Ratan lama menghilang, berganti gedung tinggi dan jalanan beraspal. Tepat saat itu, sekelompok siswa lewat sambil berbincang-bincang mengenai tugas kelompok mereka. Melihat Kaulu, mereka berhenti sejenak, saling pandang, lalu mulai saling berbisik-bisik satu sama lain. Guys, look at that girl. Aneh banget bajunya. Ew, yeah, it's like in those old movies. What is she even wearing? Ih, she's so weird. Kamu lagi cosplay ya? Atau lagi bikin konten TikTok? Oh iya, you asalnya dari mana sih?
Aku dari Ratahan Lama. Ratahan Lama? Isn't that like nama kecamatan yang we ever discussed waktu pelajaran sejarah? Iya, I ingat. They said itu kecamatan yang jumlah penduduknya sedikit. Oh, Ratahan Lama, one of the kecamatan yang use bahasa Pasan ya? Iya, tapi sekarang bahasa itu sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Jadi, kamu beneran dari sana? Bisa dibilang begitu. Tempat itu dulu ramai. Tradisi dan budaya kami hidup di setiap langkah. Tapi kini sepertinya semuanya tinggal kenangan. Wah, it sounds kinda interesting ya. Well, if you're not busy, mau nggak cerita more about the budaya and tradition di sana? Ya, ayo ikut kami. We were about to make tugas kelompok di taman dekat sini. If you want, bisa ceritain lebih banyak ke kami. Baiklah, mungkin ini cara waktu mempertemukan kita. Sebuah awal dari pertemuan sederhana namun penuh makna. Dan dari sanalah kisah tentang budaya Minahasa Tenggara kembali hidup. Yuk mulai aja. Bahasa yang bisa digunakan di daerahku adalah bahasa Pasan. Jika kalian ingin menyapa, kalian bisa bilang Ana Malili, artinya selamat pagi. Kalau selamat malam, kalian bisa bilang Ana Mali. Coba kalian ulangi. Susah juga ya. Tidak apa-apa, nanti juga terbiasa. Oh iya, selain bahasa, ada juga tarian yang bernama Kitemurik. Tarian ini biasanya dibawakan dalam acara adat sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Wah, indah sekali ya. Aku baru sadar kalau belajar budaya ternyata seseru ini. I know, right? Kalau begitu, mari kita lanjut. Masih banyak yang bisa dipelajari. Hari-hari pun berganti. Setiap hari, mereka belajar bukan hanya tentang bahasa dan budaya, tapi juga tentang menghargai budaya dan mengenal jati diri. Kaulu menatap para siswa sambil tersenyum bangga. Ia meletakkan bukunya, lalu menatap kalung di tangannya. Terima kasih atas pelajaran ini. Sekarang waktunya aku kembali. Dengan sekejap, putaran kalung itu membawa Kaulu kembali ke tempat asalnya. Perjalanan itu telah membuka peluang baru bagi budaya kita. Sebaiknya aku beritahu kepada Oma. Ana Malili, Oma. Ana Malili, nak. Adakah yang ingin kau sampaikan? Tentu saja ada. Jadi tadi, Kaulu mencoba memutar kalung ini dan diantarkan ke sebuah petualangan untuk menceritakan budaya kita. Apapun yang kau alami pasti membawa manfaat bagi budaya kita. Ingat, perubahan dimulai dari semangat kecil. Budaya adalah jati diri kita. Haruslah disyukuri, lestarikan, dan jadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih, Oma.
Semoga budaya kita tetap dibanggakan dan dilestarikan oleh generasi penerus. Apakah kamu siap mengenal keindahan dari Kabupaten Kepulauan Talaut? Kami dari kelas 7C siap menampilkan keindahan dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan proses latihan kelas 7C. Dari ujung Nusantara, Talaut memanggil kami dengan semangat yang hidup dalam setiap gerak dan tradisinya. Lewat tarian Manee, kami ingin kalian merasakan arti dari kebersamaan. Bagaimana masyarakat Talaut bersatu, bekerja sama, dan bergerak dalam satu tujuan. Dan melalui tarian Baraa, kami ingin menunjukkan semangat juang dan keberanian dari masyarakat Talaut yang menjadi jati diri mereka. Kami 7C mempersembahkan, inilah Talaut, indah dalam budaya, kuat dalam persatuan. Hai Alicia. Hai Cel. Nganale baru pulang. Iyalah kocak kalau belum pulang, mbak apa kita sini? Hehehe. Sana, ada Harvey. Tunggu Pak kita. Cepat, kita ada mau bilang sesuatu. Apa itu? Ada tren? Tren apa? Mana mau panggil baking velocity leh? Nyandak lah. Jadi begini, sebentar ada festival budaya. Kita suka mau piba uni. Astaga, so salah. Zaman begini masih pikir budaya. Tahu kok buang-buang waktu Jo. Wei ingat, orang akan menjadi generasi yang melanjutkan budaya-budaya yang ada. Nih boleh begitu, parah sekali sih ngoni. Yeping, duh bagaimana ya, pasti membosankan. Iya betul itu, mau tidur kok kita ini. Please Kwa, iko dulu, Pajo Kwa. Kalau Alicia pergi, kita pergi. Pat Jodang. No.
Jujur kita nggak pernah lihat begini. Dan ini gagah sih. Masa Le? Iya. BTW ini tari apa so? Sabar ya, mau tanya. Oh yang cewek kata tari manee. Kalau yang cowok tari baraa. Kalau menurut Google, tari manee berarti ritual penangkapan ikan bersama. Ini tarian bukan cuma gerakan, mar bagian dari upacara adat. Ih, baru tahu kita kalau ada tarian-tarian bagian yang ditampilkan. Ternyata ada DP arti kan? Real sekali Harvey. Sedangkan kalau tari baraa berarti kehidupan seperti kehidupan masyarakat laut yang gotong royong dan kebersamaan yang ada. Wow, gagah. Kalau ada begini ulang, panggil kita ya. Forum Mbak Uni. Iya sama kita loh. Oke. Ya. Wah, 4 penampilan pertama hari ini memukau banget ya, Dev. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelas 7A, 7B, 8A, dan 7C atas penampilan yang penuh semangat dan kreativitas. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan masuk ke dalam sesi break selama 10 menit. Tapi selama sesi break ini, kita punya door prize yang menarik dan berhadiah loh. Betul banget tuh, teman-teman sudah bisa break ya.